Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Nanda dari kelas 7C Manajemen S1. Di sini saya akan presentasi mengenai materi pengambilan keputusan etis, di mana perilaku tidak etis dalam bisnis tidak hanya menciptakan beresiko hukum bagi perusahaan, namun beresiko pada kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan yang tidak peduli terhadap etika akan merusak reputasi dan berimplikasi kalahnya persaingan dalam pasar, bahkan memungkinkan perusahaan mengalami kebangkrutan. Selanjutnya di sini ada nilai-nilai etis, di mana nilai-nilai etis adalah keyakinan dan prinsip-prinsip yang secara adil untuk tujuan kesejahteraan. Di sini ada dua elemen penting dalam nilai-nilai etis. Yang pertama, nilai yang etis bertujuan untuk kesejahteraan, dan yang kedua, kesejahteraan atas dasar nilai etis bukan merupakan kesejahteraan yang bersifat pribadi dan egois. Selanjutnya, di sini ada prinsip etika bisnis menurut Sonny Kera pada tahun 1998 dan dikutip kembali oleh Muhammad Muslim pada tahun 2017. Di sini ada terdapat 5 prinsip etika bisnis, yaitu yang pertama, prinsip otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Prinsip ini memberikan kesempatan pada perusahaan secara bebas memiliki kewenangan sesuai dengan bidang usaha serta sesuai visi dan misinya. Dan yang kedua, prinsip kejujuran merupakan prinsip yang mendasar dalam mendukung keberhasilan usaha bisnis. Dalam bahasa agama Islam disebut dengan Al-Amin, sebagaimana disematkan Rasulullah Muhammad SAW. Terdapat 3 lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan kejujuran. Pertama, jujur penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. Ketiga, jujur dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang keempat, prinsip saling menguntungkan, yaitu menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Dan yang terakhir, prinsip integritas moral. Integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan atau nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, atau prinsip-prinsip, serta ekspektasi dengan berbagai hal yang dihasilkan oleh berintegrasi, berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat. Yang selanjutnya ada pengambilan keputusan yang etis dalam konteks pribadi dan profesional. Yang kesatu, menentukan fakta-fakta yang dibutuhkan, dan yang kedua, mengenali terlebih dahulu sebuah keputusan atau permasalahan sebagai sebuah keputusan atau permasalahan. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mempertimbangkan semua pihak yang dipengaruhi oleh sebuah keputusan. Dan yang keempat, mempertimbangkan alternatif-alternatif yang tersedia. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan harus tetap dilakukan seperti apapun kondisinya. Di sini juga ada pengambilan keputusan yang etis dalam konteks tanggung jawab memberi kerja dan hak karyawan. Yang pertama, isu-isu etis di tempat kerja, dan yang kedua, parameter dan hubungan kerja, dan yang ketiga, perampingan, dan keempat, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja. Dan yang selanjutnya, pengambilan keputusan yang etis dalam konteks penggunaan teknologi dan privasi di tempat kerja. Yang kesatu, kejujuran dan akurasi, dan yang kedua, menghargai privasi, dan ketiga, menghargai hak-hak kepemilikan dan rasa aman, dan yang keempat, akuntabilitas. Yang selanjutnya, pengambilan keputusan yang etis dalam konteks pemasaran. Yang kesatu, kejujuran, yang kedua, keadilan, yang ketiga, kesehatan, dan keempat, keselamatan bagi konsumen. Selanjutnya, pengambilan keputusan yang etis dalam konteks tata kelola perusahaan, akuntansi, dan keuangan. Yang pertama, standar. Yang kedua, independensi. Yang ketiga, seleksi. Yang keempat, kepemimpinan. Yang kelima, tenaga ahli. Yang keenam, budaya. Yang ketujuh, tanggung jawab. Di sini ada soal kasus di mana apabila pengambilan keputusan etis tidak berjalan dengan baik, mengapa orang baik melakukan tindakan tidak etis? Poin kedua, pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan.
di mana di sini ada etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, diambil dari kata ethos dalam bentuk jamaknya yaitu taita yang berarti adat istiadat atau kebudayaan. Di sini juga ada budaya. Budaya dalam perspektif organisasi diartikan sebagai sistem pembagian nilai dan kepercayaan yang saling berinteraksi dengan orang lain dalam suatu organisasi. Struktur organisasi dan sistem kontrol yang menghasilkan norma perilaku. Budaya adalah hasil karya cipta manusia yang dihasilkan dan telah dipakai sebagai sebagian dari tata kehidupan sehari-hari. Di sini ada komponen budaya. Nilai sebagai sebuah keyakinan tentang apa yang benar dan yang salah. Nilai juga diartikan sebagai asumsi dasar mengenali apa-apa yang ideal, diinginkan, atau berharga, atau berguna. Keyakinan diartikan tentang bagaimana seharusnya kerja. Di sini juga ada kekuatan budaya, yaitu di mana yang kesatu, budaya yang kuat memiliki potensi yang jauh lebih besar untuk berkoordinasi dan kontrol perilaku secara implisit. Yang kedua, budaya yang kuat senantiasa memiliki nilai-nilai secara bersama dan berpengaruh pada perilaku dan peningkatan kinerja pemimpin dan anggota organisasi. Dan yang ketiga, kegiatan untuk menguatkan budaya organisasi dapat dilakukan melalui pemberian contoh dan adanya umpan yang baik. Di sini juga ada hubungan etika dan budaya, di mana etika dan budaya memiliki hubungan yang erat, di mana masyarakat yang berbudaya tinggi dianggap lebih mengerti dan memahami etika, sedangkan masyarakat dengan pemahaman budaya yang rendah cenderung kurang memahami etika. Di sini juga ada hubungan etika dengan moral. Etika merupakan dimensi moralitas yang berkaitan erat dengan adat istiadat dan kebiasaan yang telah diterima dengan tujuan untuk membedakan mana perilaku yang baik dan buruk. Etika dapat diterjemahkan sebagai bentuk tindakan yang mengacu pada moralitas sebagai tolak ukurnya. Di sini juga ada perspektif moral. Yang kesatu agama, dan yang kedua hati nurani, dan yang ketiga aturan-aturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Di sini juga ada perspektif etika. Yang kesatu perspektif Islam mengacu pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah, dan yang kedua perspektif Barat hanya didasarkan pada rasio yang mereka pada pemikiran manusia tanpa diikat oleh moralitas yang berakar pada keyakinan atau agama. Dan yang ketiga, perspektif lingkungan sosial memiliki pandangan yang sama dengan perspektif Islam, yaitu sebagai filter bagi perilaku individu dalam menjalankan kehidupannya. Selanjutnya ada pendekatan etika dalam pengambilan keputusan, yaitu di mana yang kesatu, pendekatan manfaat, yaitu perilaku moral harus menghasilkan kebaikan bagi kelompok mayoritas, di mana setiap keputusan yang diambil selalu didasarkan pada nilai manfaat yang lebih besar dari dua atau lebih keputusan yang diambil. Dan yang kedua, pendekatan individualisme, tindakan dikaitkan bermoral apabila mendukung kepentingan jangka panjang individu yang pada akhirnya mengarah kepada kebaikan yang besar. Yang ketiga, pendekatan hak-hak moral, keputusan yang tidak melanggar hak asasi dari mereka yang dipengaruhi oleh keputusan-keputusan tersebut. Dan yang keempat, pendekatan keadilan, keputusan-keputusan moral harus memenuhi nilai keadilan, kewajaran, kesetaraan, dan tidak memihak. Yang selanjutnya di sini ada pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan, di mana ada pertimbangan etika yang dibagi berbagai macam, yaitu kesatu penentuan tujuan, yang kedua proses pengambilan keputusan, dan yang ketiga penerapan tindakan yang dipilih, keempat pengawasan berkelanjutan terhadap konsekuensi. Di sini ada permasalahan terkait dengan etika bisnis. Yang kesatu, ditemukannya tindakan-tindakan perusahaan yang bersifat merugikan masyarakat, dan yang kedua adanya tindakan insider trending dalam bidang perdagangan. Yang ketiga, keputusan bisnis yang mengedepankan keuntungan jangka pendek dengan tidak memikirkan dampak dalam jangka panjang. Dan yang keempat, melakukan PHK secara tidak jujur dan tanpa sebab yang jelas dengan pemberian pasongan yang tidak layak kepada karyawan. Yang kelima, perusahaan tidak memberikan fasilitas jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan dan dana pensiun dengan alasan laba yang diperoleh perusahaan masih kecil. Yang keenam, ditemukannya perusahaan yang mempekerjakan karyawan di bawah umur dan pemberian gaji di bawah normal atau di bawah UMR. Yang ketujuh, masih lemahnya undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan etika bisnis, ketenagakerjaan, lingkungan hidup. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan.
karena saya juga dalam tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.